sungguh Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Mari kita sungguh bersyukur di hadapannya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari datang dengan sungguh-sungguh katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau sehabis hujan selalu ada pelangi yang dijanjikan oleh Tuhan, amin. Sekali lagi naikkan pujian ini, Tuhan, sungguh kami bersyukur. Oh Tuhan, sungguh ku bersyukur Dia menyertai saya dan saudara. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada, oh karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya
indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan, kasih-Mu sungguh indah, kasih dan penyertaan-Mu Yesus. Pagi hari ini kami datang bersyukur, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, segalanya pujian bagi-Mu. Oh haleluya, terima kasih, haleluya. Segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu yang kami alami, selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, teramat baik dalam hidup setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Kau teramat baik, sebab Kau selalu baik. Tiada sedetik pun Tuhan tinggalkan hidup kami, tiada sedetik pun Tuhan abaikan doa kami. Tuhan dengar, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Selamanya mulut kami memuji-Mu, selamanya Tuhan mulut kami penuh dengan pujian, kemuliaan, hormat, hosana. Haleluya. Terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puji
Bagi Dia keagungan. Kejayaan untuk Dia selama-lamanya. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ini bukan sembarangan lagu Tuhan. Ini isi hati setiap kami. Sebab indahnya kasih Tuhan, maka segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya milik Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak memuliakan nama-Mu. Kita yang memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita hanya ada di dalam satu nama. Nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Lebih kencang lagi, nama siapa? Yes. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Sebab hanya Dia sumber kekuatan. Berjemaat Tuhan, bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku rasakan sukacitaku di saat ku menyembah-Mu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan di hidupku. Kau Rajaku, Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Come on everybody, clap your hands. Oh, oh. Bersama-sama nyanyikan. Ku rasakan sukacitaku di saat ku menyembah-Mu. Ku percaya, amin, Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan di hidupku. Kau Rajaku, Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Yes. Sebab hanya di dalam Engkau kami merasakan damai dan sukacita yang sejati Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Di saat Kau hadir sertaiku. Di saat Kau hadir sertaiku. Amin. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita katakan, sumber kuatku, sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus.
percaya bahwa kita semua adalah umat yang dipilih oleh Allah. Amin. Sama-sama nyanyikan, sorakan. Cuma Tuhan ikuti ya. Lebih kencang lagi, sorakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, cepat Tuhan nyanyikan. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan lagu ini sebagai iman kita. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dengan iman yang mantap. Dialah Raja. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita, sebab Dia Raja yang layak menerima setiap kemuliaan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dialah Raja, dialah Tuhan. Yesus Kristus, sekali Yesus selama-lamanya. Yesus. Amin. Amin. Bangga nggak saudara kita punya Tuhan yang luar biasa? Mari dengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Karena kita siap menjadi orang pemenang. Amin. Mari sekali lagi tundukkan kepalamu saudara. Tuhan Yesus,
Sungguh kami bersyukur. Tuhan terus tolong hidup kami ketika kami jatuh ya Bapa. Meski kadang kami melupakan Tuhan. Tapi sampai detik ini kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pasang surutnya hidup kami, janji-Mu tetap iya dan amin. Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku firman. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Ungkapkan di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Tuhan tak pernah biarkan ku sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, oh Jesus, amen. Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, amin, air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi katakan, oh Bapa, oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas murni Tuhan. Tuhan bentuk bejana hatiku. Oh,
Kalau boleh pagi hari ini, mari kita curhat di hadapan Tuhan. Biar dia sentuh hati setiap kita. Taruh tangan kanannya di dada saudara. Bagi kamu yang mau menyembah Tuhan, ini waktunya. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, katakan dengan lembut, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti arti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Rasakan hadirat Tuhan mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi saudara, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih hatiku. Bapa, kami ingin mengenal hati-Mu Tuhan. Tetapi kami juga sadar karena kekurangan dan keterbatasan kami, Engkau yang datang mencari kami. Dan ketika kami ada di tempat ini, kami tahu karena Engkau telah menemukan kami. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kami bisa kembali beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Kami kembali dikuatkan. Ini puji-pujian kami Tuhan. Terimalah ini Tuhan. Sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Karena hanya ini yang kami punya Tuhan. Kami ingin meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau dengar firman. Tuhan berbicaralah. Kami ingin dengar suara-Mu. Kami ingin dengar arahan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Agar dapat menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua tidak ada satupun yang diberkati lewat pemberitaan firman hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Kristen yang kuat imannya. Kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang
yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 kita baca bersama. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang gampang tergoncang-gancing oleh pengalaman, situasi yang buruk yang sedang kita hadapi, lalu kita meninggalkan Dia. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Firman juga berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tantangan boleh besar, tapi kalau kita beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa itu iman? Secara sederhana, iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Alkitab katakan, walaupun kadang mungkin tidak tercerna oleh logika, kita berkata, amin, aku percaya. Apapun yang Tuhan sampaikan pasti akan tergenapi. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter, saudara diperiksa di laboratorium, saya mau katakan, diagnosa dokter adalah kenyataan. Tetapi firman adalah kebenaran. Dan kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Ketika kita memiliki perkataan iman, Tuhan tidak lepaskan saya. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saya. Saudara lihat dimensi supranatural itu akan mempengaruhi dimensi natural. Dan di sanalah kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan kita akan alami di dalam kehidupan. Firman berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah. Sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Amin. Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Dan kita membutuhkan kedua jenis iman ini. Iman yang besar dan iman yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang kuat imannya? Apa ciri yang ditunjukkan di dalam Alkitab bahwa kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari perikop tadi. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Boleh ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Bertumbuh dalam kasih karunia. Ayat 1 dari 2 Timotius 2 tadi berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 18 juga berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita bisa punya iman yang kuat menghadapi segala sakit penyakit, kekurangan uang, masalah dalam keluarga, fitnah dari orang lain. Kita bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan, bukan karena kita hebat, tapi karena kita bergantung pada kasih karunia, pada anugerah Tuhan, pada grace of God. Apa itu kasih karunia? Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Tahukah saudara, kita selamat bukan karena berbuat amal yang banyak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara pikir kita karena banyak amal, nyumbang orang, berbuat baik, kata-katanya baik, maka kita masuk surga?
perbuatan baik bisa mencegah kita untuk tidak masuk penjara. Tapi perbuatan baik tidak cukup baik untuk mencegah kita masuk neraka. Karena untuk masuk neraka dibutuhkan anugerah, kasih karunia, free gift. Kalau Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, menjanjikan hidup kekal di sorga, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Bapa yang setia, yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya dalam hidup kita kini dan di sini, tapi sampai kekal hingga selama-lamanya. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap sepak terjang kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu mengalami berkat mujizat luar biasa. Misalnya, kalau saudara punya toko jual alat-alat onderdil motor dan mobil lah katakan. Saudara punya toko di sebuah jalan. Dan ternyata di jalan itu ada banyak sekali toko-toko yang juga menjual produk yang sama. Dan toko saudara bukan yang paling besar, bukan yang paling bagus. Harganya juga bukan yang paling murah. Tapi kalau orang lebih tertarik datang ke toko kita, walaupun mungkin harganya lebih mahal, tapi orang percaya kepada kita. Itu selain daripada trust yang kita bangun bertahun-tahun. Saya percaya semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kasih karunia, kita bisa jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, melakukan bagian kita, bikin strategi ini, bikin pemasaran ini dan itu, semuanya akan gagal. Tapi kalau Tuhan memberikan anugerah, Tuhan akan mencondongkan hati banyak orang untuk pergi ke tempat saudara. Dan ini adalah realita rohani yang kadang tidak tercerna oleh logika. Makanya firman tadi berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Jalan-jalan yang sulit dipermudah. Orang lain ngurus izin gereja sulitnya setengah mati sampai hari ini. Tidak bisa. Tuhan kasih izin gereja di tempat ini Mekarwangi. Tuhan kasih izin gereja yang ada di Sumarekon. Dan saya percaya kebaikan Tuhan tidak berhenti. Kebaikan Tuhan akan berlanjut. Prinsip yang sama saya yakin bisa berlaku dalam hidup saudara. Sulit tapi tidak mustahil. Karena Allah bisa mengerjakan. Karena kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya firman berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Makin saudara intim dengan Tuhan, kenal Tuhan, itu kebaikan Tuhan akan mengalir seperti air terjun yang tidak akan habis di dalam kehidupan kita. Sampai kita nggak bisa pikir, kok bisa ya? Orang lain susah setengah mati kok Tuhan buka jalan. Itu bukan karena kita, karena Tuhan. Nggak ada alasan menyombongkan diri. Oh karena saya doanya banyak. Oh karena saya pemikirannya luas. Sama sekali tidak. Kita hanya berkata, Tuhan aku manusia yang terbatas. Tapi kasih karuniamu besar dalam hidup saya. Kasih karuniamu besar dalam keluarga saya. Lanjutkan kasih karuniamu di dalam kehidupanku. Saudara, orang yang bertumbuh dalam kasih karunia adalah orang yang melanjutkan perjalanan imannya setelah percaya dan dibaptis. Kita membaca Alkitab setiap hari. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya anak pendeta dan dulu saya sudah disuruh ke gereja sebelum saya lahir baru bahkan. Harus ke gereja, harus baca Alkitab, harus berdoa. Dan saya melakukan karena terpaksa. Tapi satu kali saya mengikuti sebuah retreat di Jawa Timur. Dan Tuhan menjamah hati saya. Waktu itu saya masih remaja. Saya pulang, saya beli Alkitab baru. Saya garis bawahi dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca hari lepas hari. Ayat-ayat yang penting saya garis bawahi. Dan saya baca Alkitab bolak-balik. Hari Minggu saya ke gereja. Kebaktian sekali nggak cukup. 2 kali, 3 kali. Pada yang mimpin pujiannya sama, yang khotbahnya sama. Tapi ada gairah sukacita di dalam hati.
Karena kita mengenal Kristus, mengalami kasih karunia-Nya. Bolehkah saya bertanya, apakah gelora cinta kepada Tuhan ada di dalam hidup saudara? Itu akan menyebabkan kita berdoa dengan segenap hati. Kita akan melayani, bukan dilayani. Karena kita sadar, kita selamat karena kebaikan Tuhan. Dan apa yang kita harus lakukan untuk membalas kebaikannya? Melayani Dia. Kita memberi hidup mau jadi berkat, tidak egois. Tidak hanya doa, Tuhan berkati saya. Tuhan tolong selesaikan utang saya. Tapi doanya adalah apa yang aku bisa kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Kita bersaksi kepada banyak orang dan kita menghasilkan buah roh. Karakternya diproses jadi beda. Udah jarang ribut dalam keluarga. Nggak maki-maki lagi anak. Tidak kurang ajar kepada orang tua. Rekonsiliasi dengan anggota keluarga dan family dekat. Sampai orang bilang, heran lu itu kan keras banget. Mau menang sendiri lagi. Nggak ada pengalamannya, nggak ada sejarahnya kamu itu ngalah. Sekarang kok kamu lain ya? Gua utang sama lu dari dulu, lu kejar-kejar, sekarang lu bilang sama gua, udahlah utang saya anggap lunas. Kok bisa ya? Hanya Kristus yang bisa mengerjakannya. Manusia nonsen, nggak bisa. Tapi kalau Kristus bekerja, sesuatu yang baru akan terjadi. Saya ada kenalan di Amerika Serikat. Saya baru pulang hari Rabu yang lalu. Pelayanan 2 minggu di Amerika. Dan dia pernah cerita. Dia itu sebelum COVID kerja di kasino, saudara-saudara. Sekian tahun kerja di kasino. Lalu karena COVID, kasinonya kan tutup. Lalu kemudian dia dirumahkan, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari tentunya. Nah, zaman itu kan ada pro kontra, vaksin atau jangan. Vaksin itu jangan-jangan tanda 666 nanti orang jadi antikristus semuanya. Maka dia coba search di YouTube khotbah pendeta yang bahas soal vaksin. Dia nggak pernah kenal saya sebelumnya, saudara. Lalu kemudian saya kan pernah khotbah tentang bolehkah orang Kristen divaksin COVID-19. Lalu dia mendengar khotbah tersebut. Sejak itu dia merasa tertarik dalam arti, wah penjelasannya make sense, alkitabiah, sehingga akhirnya dia divaksin, saudara. Vaksin tidak sempurna, vaksin sekarang kita tahu bisa membangkitkan macam-macam penyakit. Tapi waktu itu pilihannya adalah mati atau divaksin. Karena kematian itu sangat mencekam manusia pada waktu itu. Dan belum ada obat yang benar-benar perfect untuk menanganinya. Dan setelah mendengarkan khotbah tersebut, dia coba cari khotbah-khotbah saya yang lain. Dan dia mulai mengikuti setiap khotbah, baik yang panjang ataupun cuplikan misalnya 1-2 menit. Dan bahkan kemudian dia mulai menghafal kata-katanya. Dia mulai sharing kepada orang lain. Pada waktu dia kembali ke Indonesia berapa tahun yang lampau. Dia pergi ke Jakarta, dia pernah juga pergi ke Bandung beribadah di tempat kita. Dan itu yang membuat kerohaniannya makin bertumbuh. Karena firman yang dia dengar dari waktu ke waktu. Dia tidak lagi bekerja di kasino, dia cari kerja lain dan Tuhan mencukupi segala kebutuhannya sampai hari ini. Dan luar biasa walaupun posisinya di California, di mungkin hampir 1,5 jam dari Los Angeles. Tapi dia ikut pemuridan di gereja kita, ikut komsel di gereja kita, ikut doa pagi setiap hari di gereja kita. Yang mungkin orang Bandung juga tidak melakukan itu. Dan dia lakukan semuanya secara online sampai hari ini. Dalam hal itu saya salut saudara-saudara. Tiap hari doa pagi. Tiap minggu ikut komsel. Pemuridan level 1, level 2 dan selanjutnya dia ikuti saudara-saudara. Dan saya bersyukur dia dulu Kristen KTP, sekarang dia mulai cari gereja yang bisa membuat dia bertumbuh. Dan saya dengar dia mulai melayani sebuah gereja kecil. Orang-orang Indonesia yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Dan dia mulai melakukan apa saja yang
dia bisa kerjakan untuk Tuhan. Mimpin pujian, bersaksi, kadang-kadang ada sharing singkat, firman dan sebagainya. Dan saya melihat yang lebih utama adalah hubungannya dengan istri, hubungannya dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis. Dia pernah cerita bagaimana keselnya dia kepada familinya. Tapi yang terakhir, dia bawa familinya datang ke gereja waktu saya khotbah. Dia bilang, udah aku ampuni kesalahan kamu. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara-saudara. Saya ke Australia Agustus akhir yang lalu. Dan saya juga khotbah di beberapa gereja. Dia datang dari Amerika beberapa bulan sebelumnya. Dan ketemu dengan sepupunya yang hampir bercerai dari suaminya. Gak pernah ke gereja. Dan dia terus bicara soal Yesus. Dia tanya saya, sebaiknya ke gereja mana? Saya kasih alamat, saudara. Dan dia ajak wanita ini, sepupunya, istrinya datang ke gereja. Lama-lama hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia mulai datang beribadah kepada Tuhan. Dia ngajak suaminya. Dan suaminya akhirnya mau coba, karena apa? Dia melihat perubahan dalam istrinya. Agustus akhir waktu saya khotbah di Sydney, Australia. Suami istri ini hadir. Dan pendetanya berkata, saya bersyukur Pak. Mereka mengikuti pemuridan dan berbagai aktivitas selalu bersama-sama. Nggak jadi cerai. Hidup damai sejahtera. Karena di dalam Kristus ada pemulihan. Saya mau bilang itu artinya hidup. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bukan sekedar datang ke gereja, tapi ada perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Waktu saya kembali, dia juga menitipkan sejumlah uang. Dia bilang, Pak, saya mau bantu pembangunan gereja desa yang ada di Indonesia. Yang kadang Pak Rubin khotbah itu bangun desa di Kupang, di Papua, di mana. Saya mau ikut serta. Saya juga mau ikut serta dalam pembangunan di The Journey Discovery Center yang ada di Sumarekon. Saudara-saudara, saya percaya orang yang mengalami kasih karunia menyadari bukan saya yang baik, Tuhan baik banget dalam hidup saya. Maka sebagai respon kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini ciri yang pertama. Orang Kristen yang kuat imannya bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, orang Kristen yang kuat imannya berbagi kabar baik. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Orang Kristen yang kuat imannya bukan orang Kristen yang bungkam bagi dirinya sendiri, tetapi dia berbagi kabar baik, menyampaikan berita Injil. Mereka melakukan pemuridan, regenerasi rohani, meneruskan ajaran firman, sehingga rantai iman tidak pernah putus dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini yang dicatat pada ayat 2 tadi. Paulus telah mengajarkan kepada anak rohaninya Timotius untuk hidup takut akan Allah. Dan Paulus berkata, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Artinya, aku mengajar kamu Timotius, tapi kamu Timotius juga harus mengajar orang lain. Berarti ada muridnya Timotius yang juga cakap mengajarkan orang lain. Berarti ada Timotius menyampaikan firman kepada Timotius. Ada Paulus menyampaikan firman kepada Timotius. Ada Timotius yang menyalurkan firman kepada orang lain, muridnya Timotius. Dan kemudian muridnya Timotius ini juga harus melanjutkan berita Injil, pemuridan, ajaran firman kepada orang lain. Jadi generasi pertama Paulus, generasi kedua Timotius, generasi ketiga adalah muridnya Timotius, generasi keempat muridnya murid Timotius. Dan kalau ini kita lakukan dalam kehidupan, kekristenan tidak akan berhenti di satu generasi lalu punah. Tapi terus akan dilanjutkan dari satu generasi ke generasi. Bukan hanya pengajaran doktrin, tetapi pengalaman rohani dan keteladanan yang kita sampaikan. Kalau saya baca di dalam Alkitab, rencana Allah itu terlalu besar untuk hanya bisa dikerjakan dalam satu generasi.
Makanya Alkitab bicara tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan apa yang Allah janjikan kepada Abraham digenapi pada masa anak Yakub, yaitu Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir dan memeliharakan kehidupan daripada keluarga Yakub, Israel, sehingga mereka berkembang biak bahkan sampai hari ini. Dari sini saya melihat Allah Abraham, Ishak itu anaknya Abraham, Yakub itu anaknya Ishak, Yusuf itu anaknya Yakub. Sampai hari ini pola Allah tetap sama. Ketika Allah mau melakukan kegerakan yang besar, membangkitkan satu bangsa, dia cari pribadi, dia cari family, keluarga. Kebangunan rohani, pertumbuhan rohani, berkat ilahi selalu mulai dari keluarga. Karena keluarga inti adalah lingkup masyarakat yang paling kecil. Saya mau bilang, Tuhan mau pakai keluarga saudara. Tuhan mau pakai keluarga saudara. Mau atau tidak? Itu yang penting. Jangan saudara pikir, oh Tuhan hanya pakai hamba-hamba Tuhan tertentu. No, Tuhan cari keluarga-keluarga yang hidup taat kepada Dia. Karena kegerakan selalu mulai dari keluarga. Ingat Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Hanya mereka yang diselamatkan, seluruh dunia dibinasakan. Karena mereka tidak taat ketika disuruh masuk ke dalam bahtera penyelamatan. Yosua pernah berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Terserah kamu mau menyembah patung, mau menyembah ilah lain. Aku hanya menyembah Yahweh, Tuhan yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan juga tentunya Allahnya Yusuf. Kepala penjara di Filipi yang bertobat setelah diinjili oleh Paulus dan Silas. Dikatakan pada malam itu juga, dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Keselamatan bukan hanya untuk kita pribadi, keselamatan untuk seluruh keluarga. Filipus seorang diaken. Pada akhir hidupnya dikatakan dia memiliki 2 orang anak perempuan yang punya karunia bernubuat, menyampaikan firman. Berarti mereka peka akan perkara rohani. Dan siapa yang mengajarkannya? Tentu ayah dan ibunya. Tuhan cari keluarga-keluarga yang tidak hanya hidup ribut terus, tapi rukun. Jadi keluarga yang rohani. Banyak cerita soal Yesus. Saya berdoa, keluarga saudara bukan keluarga yang terus hanya bahas masalah sampai mati. Engkau hanya urusin masalah. Tapi biar engkau menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dari hidup saudara. Engkau selalu cerita soal Yesus. Walaupun ditolak, paling susah memenangkan keluarga. Lebih gampang ngomong Injil sama orang lain daripada keluarga. Tapi saya percaya gereja yang terdekat, yang harus kita layani adalah keluarga kita sendiri. Ada banyak orang di dalam keluarganya ribut. Lalu karena sumpek, dia pergi ke gereja dan dia melayani di gereja. Refreshing lah daripada ribut melulu di rumah. Udah pelayanan di gereja. Dia nggak bereskan masalah di rumah. Akibat buruknya apa? Dia ekspor itu masalah dalam rumah, di dalam gereja. Karena di rumahnya ribut terus, maka di gerejanya juga jadi bawa ribut sama orang lain. Saudara, selesaikan urusanmu di dalam keluarga lebih dulu. Bereskan, karena ketika keluarga kita rukun berkenan kepada Tuhan, pelayanan hanyalah apa yang ada dalam hati yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti mungkin saya pernah sampaikan beberapa kali, keluarga kami dulu latar belakangnya bukan keluarga Kristen. Gak ada satupun yang Kristen. Semua penyembah berhala, sembayangan. Tapi orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya. Ada seorang misionaris datang dari Amerika dari barat datang ke pedalaman Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Memulai sebuah pelayanan di gereja kecil. Dan oma ini datang beribadah, percaya kepada Yesus, dibaptis. Suaminya marah, anak-anaknya gak suka. Hanya dia Kristen pertama dalam keluarga. Tapi dia tetap tekun dan setia walaupun diejek dan dilarang.
Dia berdoa, dia cerita kisah Alkitab kepada cucu-cucunya. Ayah saya keluar dari Pangkalan Bun, sekolah di Banjarmasin, melanjutkan pendidikan di Kota Malang di Jawa Timur. Dan di sana seorang temannya pada masa remaja mengajak ke gereja. Dia bertobat percaya Yesus. Ayah saya orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat. Dan Tuhan melakukan mujizat. Sehingga akhirnya satu demi satu anggota keluarga kami bertobat dan percaya Yesus. Ada hamba Tuhan dari Jawa kesasar ke Kalimantan, bingung-bingung mau tinggal di mana. Dan opa saya kemudian bilang, oh nginep aja 1-2 malam di rumah kami. Dan dia nginep cukup lama, sekian bulan. Dan dia injili seluruh keluarga kami. Dan rumah dari opa dan saya di Pangkalan Bun menjadi tempat pertama gereja didirikan. Dan kemudian sekarang, kemudian makin banyak jemaatnya pindah ke tempat yang lain. Yang sampai hari ini tetap ada sebagai gereja. Dan sejak itulah satu demi satu diselamatkan. Mungkin 100, 150 anggota keluarga kami bersama dengan anaknya, cucunya dan sebagainya. Sekarang bertobat percaya Yesus menjadi orang Kristen. Dan banyak di antara keluarga kami yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ayah saya 9 bersaudara, 5 jadi pendeta. Giliran berikutnya saya dan beberapa sepupu yang lain jadi pendeta. Kemudian Tuhan gerakan anak saya walaupun dia sekolah di Australia. Kemudian merasa ada panggilan Tuhan untuk kembali ke Indonesia melayani. Saya bilang tunda dulu 6 bulan. Cek dulu betul atau tidak. Karena melayani itu gak bisa main-main. Harus sungguh-sungguh. Dia bilang saya yakin. Oke. Kalau sudah yakin 6 bulan kemudian sekolah 3 tahun dulu. Ambil master dalam bidang teologi di Singapura. Baru balik ke Indonesia. Dan bukan hanya dia, beberapa saudara sepupu yang lain juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan dari pelayanan kami dan tim dari berbagai gereja yang berbeda di berbagai kota. Mungkin lebih dari 10.000 orang yang sudah percaya Yesus dan dibaptis secara selam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita nggak bisa sombong saudara, karena apa? Orang pertama yang Tuhan pakai dalam keluarga kami untuk bertobat dan menerima Yesus seorang nenek tua yang buta huruf. Di batu nisannya ada tulisan Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Saya hari Rabu pulang dari Amerika, hari Kamis saya terbang lagi ke Denpasar karena ada pemberkatan nikah dari seorang saudara keluarga dari pihak mama saya yang juga jadi hamba Tuhan. Saya baru pulang tadi malam jam 7 dan melayani hari ini. Dan waktu saya bicara tentang keluarga, lalu dia ngomong, iya ya Tuhan baik buat keluarga kami. Lalu saya cerita tentang mungkin 10.000 orang dimenangkan dalam pelayanan dari jalur papa saya. Dalam jalur pelayanan. Dan Anda kan jalur dari mama saya, kira-kira gimana? Dan dia bilang, iya saya dan saudara famili besar. Mungkin kira-kira ada 10.000 orang juga yang kami baptis menjadi Kristen dalam keluarga kami. Jadi 10.000 dari jalur papa, 10.000 dari jalur mama. Dan cikal bakalnya seorang nenek tua yang sederhana yang membawa keluarga kami kepada Yesus. Saya percaya Tuhan mencari keluarga. Dan Tuhan akan menyelamatkan banyak orang melalui hidup saudara. Saudaraku, hidup kita sementara, jangan kemudian mati dan gak bikin apa-apa. Menangkan seluruh keluarga bagi Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia, bersikap militan seperti prajurit. Ayat 3 dan 4 dari 2 Timotius 2 tadi berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita ini kalau mau jadi orang Kristen yang kuat imannya, fokus kita Yesus. Tujuan kita menyenangkan komandan. Walaupun aku harus berkorban, walaupun aku harus menderita, gak apa-apa. Saudara, jadi orang Kristen itu fokusnya apa? Kristus untuk saya
atau saya untuk Kristus. Ada banyak orang kalau doa Tuhan berkati saya, kasih jodoh buat saya, tolong anak saya, tolong berkati diri saya, mertua saya, pembantu saya, kucing saya. Dunia ini, alam semesta, fokusnya bukan diri kita. Fokusnya adalah Kristus. Kita hidup cuma 70-80 tahun. Kristus itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi apakah kita mau hidup untuk menyukakan hati Dia? Boleh saya tanya, siapa yang beruntung memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan? Kita beruntung? Ya, hidup kekal, sorga Tuhan berikan. Tapi yang lebih penting, kira-kira Tuhan Yesus untung gak ya punya anak model saudara? Kalau kita jelas untungnya, Kristus diuntungkan tidak melalui kehidupan kita. Ini yang harus selalu kita pikir dalam hidup. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang hanya diuntungkan oleh Kristus. Tapi saya mau belajar menguntungkan kerajaan Allah, menguntungkan Kristus. Kasih karunia menyebabkan kita orang berdosa diselamatkan. Itu jelas, kita sangat beruntung memiliki Yesus. Tapi orang yang udah jadi Kristen mikirnya mesti gini. Apa yang harus saya lakukan untuk menguntungkan kerajaan Allah? Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan urusan sehari-hari. Tetapi dia menyenangkan komandannya. Dia memperkenan, di hidupnya berkenan kepada Kristus. Saudara-saudara, waktu saya kemarin ke Amerika, beberapa rekan bicara tentang seorang bernama Charlie Kirk. Umur 32 tahun, politisi muda. Dia pro kepada Donald Trump. Dan dia adalah seorang yang berani berdebat, menjadi apologet walaupun dia bukan pendeta, bukan penginjil. Tapi dia politisi, dia berani menyatakan kebenaran. Anti aborsi, anti LGBT. Dia dengan jelas berkata, saya percaya kepada Yesus Juru Selamat. Saya percaya ada sorga yang disediakan. Tentu saja tidak semua pandangan politiknya saya setuju. Apalagi dia orang Amerika, saya orang Indonesia. Tetapi yang luar biasa, dia berani dengan lantang menyatakan LGBT salah, aborsi salah. Dan pada waktu dia melakukan sebuah conference perdebatan di Universitas Utah di Amerika, dia ditembak mati dan penembaknya sudah tertangkap. Katanya dia adalah orang yang suka kumpul di dalam kelompok LGBT. Apakah benar atau tidak? Biar polisi saja yang mencari kebenarannya. Tapi ini sesuatu yang mengerikan. Karena apa? Dia ditembak karena kebencian. Karena beda pendapat. Kan bahaya sekali nih saudara. Kalau kita ngomong sesuatu yang berbeda dengan orang lain lalu kita ditembak. Dasarnya kebencian. Dan iblis memakai situasi ini untuk mencoba menebarkan ketakutan. Karena ketika orang mulai bicara soal anti aborsi, anti LGBT, ditembak. Waduh, beberapa bilang, wah saya kalau ngomong mesti hati-hati nih. Jangan sampai ditembak juga di semua orang. Tapi saya mau bilang, rencana iblis gagal. Karena apa? Anak-anak muda Amerika Serikat, terutama Gen Z, antara usia 16 sampai 28 tahun. Sekarang jauh lebih berani mengakui imannya. Karena dia melihat Charlie Kirk menjadi contoh. Ada beberapa kesaksian, saya ateis kata anak muda itu. Tapi saya pengen tahu kenapa dia harus ditembak. Ya kalau beda pendapat ya wajar aja. Serang aja pendapatnya, kenapa mesti ditembak orangnya. Dan dia bilang, untuk kali pertama saya datang ke gereja. Ada anak muda lain bilang, saya ini Kristen dari sejak kecil gak pernah baca Alkitab, malas ke gereja. Tapi karena pembunuhan Charlie Kirk, iman saya mulai muncul. Karena dia berani ngomong soal Yesus. Sekali lagi saya tidak setuju untuk semua pendapatnya. Apalagi yang dalam kaitan dengan politik itu urusan masalah politik Amerika. Tapi keberaniannya bicara soal Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Pada memorial, pada saat dia diperingati kematiannya untuk dimakamkan. Orang harus sewa stadion terbesar di Arizona. Karena diperkirakan di dalam dan di luar gedung ada 100.000 orang hadir di dalam upacara itu. Rasanya gak pernah ada nih ya
Orang mau dikuburkan, 100.000 orang datang dan disiarkan secara live. Jutaan orang menonton hal ini. Dan istrinya pada acara itu berkata, saya belajar dari Yesus yang berkata, ampunilah orang yang telah menganiaya. Maka saya pun mengampuni anak muda yang membunuh suami saya. Dia masih punya 2 anak, masih kecil-kecil, saudara. Tapi orang tergugah karena apa? Nilai-nilai Alkitab dipraktekkan di dalam kehidupan. Ini senada seperti apa yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 12-14. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Setan berusaha memenjarakan Paulus dan berpikir dia akan berhenti bersaksi. Memang Paulus terikat di dalam penjara, gak bisa kemana-mana. Tapi justru orang-orang Kristen yang lain yang pada takut sekarang berani bersaksi. Mungkin mereka bilang kalau memberitakan Yesus paling banter masuk penjara seperti Paulus. Di penjara justru dia memenangkan penjaga-penjaga lagi saudara sekalian. Paling banter saya mati masuk surga. Justru iblis berusaha menekan tapi menimbulkan explosion, ledakan rohani yang luar biasa. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan munculkan generasi Z 16-28 tahun yang hidup takut akan Tuhan. Karena kegerakan politik terjadi di Indonesia, di Nepal, di berbagai negara Eropa hari-hari ini. Karena anak-anak muda, para mahasiswa yang dipakai oleh Tuhan. Sesuai dengan nubuatan Kisah 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Sehingga kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang Kau jadikan ini Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami terus kembali kepada fokus kepada Kristus Tuhan. Fokus cinta kami hanya kepada Kristus, kasih kami hanya kepada Kristus Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Bawa kami hidup terus dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan berjalan bersama kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan terus hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Sebagai bentuk kasih kami kepada Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Buat setiap umat-Mu yang sudah hadir tempat ini Tuhan. Buat segala pergumulan kami Tuhan. Jangan biarkan pergumulan itu menghambat kehidupan kami. Tapi biarlah pergumulan itu Tuhan membawa setiap kami melihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami berkati Tuhan para tim gembala yang ada Tuhan. Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Pak Christopher. Seluruh keluarga semua Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Pelayanan mereka Tuhan sertai. Pengurapan daripada Tuhan menyertai setiap para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kehidupan mereka. Nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan dalam satu kesatuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Segala
Demikian ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di pada minggu depan. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.